Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali pagi hari ini kita dapat menyembah Tuhan lebih lagi di hadirat kudus-Nya. Yuk kita sembah Dia. Kita mari tunduk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, kami mau menyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami rindu membawa sembah kami di hadirat kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berkati ya Tuhan. Doa bagi pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami siap dan rindu menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Yang siap mari menyatakan bersama-sama. Amin. Mari saudara kita sembah Dia lebih lagi di hadirat kudus-Nya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu Roh-Mu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dari awal lagi kita bersama-sama. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu Roh-Mu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Bersama-sama nyatakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh nyatakan, Yesus,
Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, katakan Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Terkuduslah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadikanlah kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan setiap kami Tuhan. Kau bantu kami untuk dekat lagi di hadirat kudus-Mu Tuhan. Kami percaya, kami rindu Engkau. Haleluya. Bapa yang masih kinaralayamu, kinaralaya masih kinaralayamu, inaralaya masih kanaralaya masih kamu. Bapa yang masih kanaralayamu, inaralaya masih cara masih kanaralaya marayamu. Bapa masih keralaya marah masih kerala Bapa hinaralaya masih kira Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bernafas dan untuk hidup dan merasakan kebaikan-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Ini hadirat-Mu Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Engkau tolong setiap kami Tuhan. Jadikanlah kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Ini setiap hidup kami serahkan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Pakai setiap kami, pakai telinga kami, pakai hati kami Tuhan, untuk Kau baca lebih lagi, untuk mempersiapkan Tuhan. Bila firman hari menjadi rhema, berkah kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube GKI Pondok Daud Solo. Kiranya damai sejahtera, berkat dan juga kemurahan Tuhan, bahkan mukjizat demi mukjizat terus nyata dan juga limpah dalam kehidupan setiap saudara dan saya di sepanjang hari ini. Dan untuk itu mari kita, sebelum kita memulai setiap aktivitas dan juga kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita mau untuk belajar, kita mau juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, tema atau topik yang akan saya bawakan masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu kriteria mempelai Kristus. Untuk itu mari kita persiapkan Alkitab kita dan juga kita mau buka dari Alkitab kita dari kitab Matius 12 ayat yang ke-15. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca dan juga mendengar ayat firman Tuhan di atas, maka dalam hati kecil kita pasti akan merasa sangat senang. Kita pasti merasa sangat sukacita dan juga merasa begitu terberkati. Mengapa? Karena dalam ayat firman Tuhan di atas tadi disebutkan, apabila kita benar-benar mau mengikut Tuhan, ketika kita benar-benar mau taat dan percaya kepada Tuhan, maka tidak peduli siapapun pribadi kita, tidak peduli siapapun orangnya, dan tidak peduli juga dengan
masa lalu kita, background kita, pekerjaan kita, dan segala macamnya, maka Tuhan akan memberikan sebuah kesembuhan ilahi kepada kita. Yang mana itu juga berarti saat kita benar-benar menyerahkan setiap kehidupan kita, saat kita benar-benar melekat kepada Tuhan, dan saat kita mau untuk terus terlibat dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka setiap apapun pergumulan kita, masalah kita, bahkan yang menjadi doa-doa kita, semuanya pasti akan dijawab atau bahkan akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai setiap kita yang menjadi seorang pribadi yang percaya. Namun tidak sebatas itu saja. Saya percaya apabila saat Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan setiap saudara dan saya, Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Tuhan tidak pernah juga asal-asalan untuk memberkati kita, untuk bekerja secara luar biasa dalam setiap kehidupan kita, di mana Tuhan rindu apabila lewat kehidupan kita yang ada di dunia ini, kita boleh menghasilkan sesuatu, dan juga kita boleh untuk terus mengejar hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang lebih spesialnya lagi atau yang lebih luar biasanya lagi adalah bukan hanya kesembuhan fisik yang akan kita terima, tetapi juga ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak kelimpahan yang akan kita terima. Berkat Tuhan dalam keluarga kita, dalam perekonomian kita, dalam kesehatan kita, dalam studi kita maupun dalam pekerjaan ataupun pelayanan kita, semuanya ada dalam cover dari Tuhan. Dan juga yang lebih mengagumkan lagi adalah saat kita sudah ditebus dan kita sudah diselamatkan dari setiap dosa, dari setiap kesalahan kita, semuanya sudah ditebus dengan begitu baik, dengan begitu hebat, dengan begitu luar biasa oleh Tuhan yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa dari kita semua. Untuk itu, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kriteria mempelai Kristus yang menjadi topik besar dalam gereja kita pada bulan ini. Dan kita mau baca dari kitab Matius 22 ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Maka datanglah ke perjamuan kawin ini. Amin. Dalam kitab Matius 22 ayat 4, Tuhan memberitahukan kepada kita atau Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah perumpamaan, di mana perumpamaan tersebut berjudul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dan ini sangat related atau ini sangat memberkati kita, di mana tema kita pada bulan ini juga adalah tentang kriteria mempelai Kristus. Dan ketika kita berbicara tentang seorang kriteria mempelai Kristus, maka itu juga tidak jauh adanya daripada sebuah acara ataupun sebuah perkawinan. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang perumpamaan ini, di mana dikisahkan ada seorang raja yang ingin membuat sebuah perjamuan atau membuat sebuah pesta yang begitu mewah, begitu meriah, di mana di dalam perayaan itu atau perjamuan itu ada begitu banyak hidangan yang dihidangkan, ada begitu banyak makanan, minuman, lalu ada kue, ada juga makanan penutup dan lain sebagainya, yang mana itu sudah dipersiapkan dengan begitu baik dan begitu luar biasa oleh raja untuk para tamu-tamunya. Bahkan segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung. Jumlahnya tidak hanya sedikit, tetapi jumlahnya ada begitu banyak, bahkan berlimpah-limpah untuk setiap tamu undangan yang hadir pada saat itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah sayangnya banyak orang atau banyak pribadi yang mengetahui apabila yang mengundang tadi adalah seorang tuan atau seorang raja yang berkuasa, dan kebanyakan dari mereka, dari rakyat mereka itu, mereka masih merasa tidak yakin dan mereka masih merasa bahwa kebaikan, janji, dan juga kehadiran dari Tuhan dalam hidup mereka itu tidak sepenuhnya benar. Mereka justru pergi ke ladang, mereka justru mementingkan pekerjaan mereka ketimbang mereka menghadiri perjamuan tersebut. Begitu juga dengan kita. Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak hal yang bisa untuk kita terima, ada begitu banyak hal yang bisa untuk kita dapatkan di dunia ini.
di mana ada berkat kesehatan, di mana ada berkat sukacita, di mana ada berkat dalam ekonomi kita, pelayanan kita, dan juga masih banyak lagi berkat-berkat lain yang Tuhan sudah persiapkan dan Tuhan sudah janjikan kepada kita. Tetapi karena kita seringkali masih hidup dalam kedagingan kita, maka kita masih hidup dalam keegoisan kita ataupun dalam kemunafikan kita, di mana kita mengira bahwa segala sesuatunya masih bisa untuk kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tenaga kita, pikiran kita, dan juga rencana-rencana yang menurut kita itu adalah jalan terbaik untuk kita lakukan. Dan seringkali juga kita menjadi seorang pribadi yang tidak peka, bahkan kita menjadi seorang pribadi yang pasif untuk mengejar hadirat Tuhan di dunia ini. Untuk itu, karena itu kita tidak benar-benar mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan, atau kita tidak sepenuhnya layak untuk menjadi kriteria mempelai Kristus. Efesus 6 ayat 8 berkata, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Dan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kembali meneguhkan kita apabila Tuhan tidak pernah melupakan setiap hal-hal baik yang sudah pernah kita lakukan atau kita perbuat, di mana semua itu akan dicatat, semua itu akan diingat, diperhitungkan, dan bahkan semuanya akan ada pahalanya. Begitu juga dengan yang ada di dalam kitab Yakobus, di mana kita selalu diingatkan apabila untuk kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh menyimpang dan juga kita tidak boleh lupa tentang tujuan mulia dalam kehidupan kita, yaitu kita harus hidup terus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus hidup menjadi terang dan bahkan garam dunia untuk orang lain dan juga sesama kita di muka bumi ini. Untuk itu, mari pada pagi hari ini untuk kita boleh menjadi seorang kriteria mempelai Kristus, dan kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita boleh belajar sesuatu, yaitu kita tidak lupa tentang identitas kita sebagai orang percaya, yaitu kita harus terus menjadi berkat, menjadi terang dan untuk dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.